Nah, kawan-kawan, ini dia kue lapis anti gagal ala Nona Merauke. Ya, kayak tidak di tengah begitu. Selamat mencoba. Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, ini hari Selasa, ya. Jadi harinya saya jualan dan terima kasih ini sudah kembali lagi setelah 4 kali jualan. Sehari ini sudah kembali lagi 20 porsi. Dan buat info buat teman-teman sekalian di Holland, hari kemarin itu Senin semua sudah kembali normal lagi, sudah tidak orang sudah boleh buka horeca, hotel, restoran, dan kafe sudah boleh buka, dan anak-anak ke sekolah juga sudah mulai full. Jadi 5 hari full dari seperti biasa. Cuma untuk kita orang dewasa tetap harus jarak 1,5 meter, dan kalau naik kendaraan umum kita selalu harus pakai mouth cup. Ya, jadi apa, penutup mulut gitu. Selain itu sudah boleh pergi restoran, semua restoran sudah mulai buka. Jadi 4 minggu lalu saya sudah mulai lagi jualan, tapi tidak pernah sampai 20 porsi. Dan bersyukur Tuhan kasih hari ini kembali lagi 20 porsi. Semoga saya berharap bisa kembali seperti sebelum adanya corona. Sebelum itu saya punya jalanan kemarin lampu merah dikasih baik, bisa satu hari bisa 60 porsi. Nah, berhubung hari ini cuma 20 porsi dan request ada, jadi sekalian saya mau bikin untuk teman-teman lihat begitu. Nah, tapi di samping itu seperti kalian di sini judul saya mau bikin kue lapis. Jadi ini kebetulan kue lapis saya sudah ada janji orang dan saya juga kepingin makan. Jadi sambil saya mau kerja saya mau bikin kue lapis, karena kue lapis kan lumayan, tiap beberapa menit kok harus tunggu gitu ya. Jadi saya bikin adonan kue lapis, saya bikin 2 vlog lainnya karena request dari saya punya pelanggan ya. Nah, kita langsung aja lihat bahan untuk kue lapis di bawah ini. Ya, kawan-kawan, mari kita bikin kue lapis. Sekarang karena kita di sini tidak ada santan biasa dari kelapa biasa, jadi saya pakai santan kara atau santan krim. Nah, sekarang saya mau rebus dulu daun jeruk plus daun pandan sama air 1 liter, kawan-kawan ya. Nah, kita rebus dulu sambil kita siapkan bahan-bahannya. Nah, kawan-kawan, berhubung saya pakai cetakan 20 x 20, jadi saya bikin tadi air saya rebus 1,5 liter ya. Nah, sekarang saya mau timbang bahannya. Di sini saya pakai tepung beras ya. Tepung beras. Ini saya pakai 375 gram, teman-teman. Jadi biar kalian bisa lihat ya. Nah, setelah itu saya pakai tepung tapioka 150 gram. Kita kasih 0 dulu. Tepung tapioka 150 gram, kawan-kawan. Nah, biar lebih sedikit tidak apa-apa ya. Terus coconut milk. Sekarang gula 300 gram, kawan-kawan. Kalau suka boleh tambah ya, sesuai manis sesuai yang kalian mau ya. Terus nah, jadi kawan-kawan, berhubung saya suka asin daripada manis, saya tambah garam 1 sendok lebih sedikit ya. Dan sekarang kita aduk. Gula itu nanti taruh sebentar, teman-teman, setelah adonan masuk ya. Sekarang kita lihat airnya. Nah, kawan-kawan, di sini saya punya daun pandan sama daun jeruk sudah mendidih ya. Saya biarkan dulu sedikit supaya lebih harum. Nah, kawan-kawan, jadi di sini saya punya daun pandan dan daun jeruk sudah harum. Sekarang saya mau kasih keluar
kasih masuk santan. Berhubung karena di sini dingin ya kawan-kawan, jadi takutnya tuh santan dia mengental. Lihat, kental kan? Jadi kalau kita kasih masuk sini kan secara otomatis dia mencair sedikit kan kawan. Sambil diaduk kawan-kawan. Nah, setelah itu kita biarkan dulu dingin ya. Ini santannya. Karena kalau panas nanti adonan dia lebih ini. Di sini boleh kasih masuk gula pasir kawan-kawan di sini. Biar gula juga cepat larut. Aduk supaya tercampur ya. Terus kita dinginkan, baru kita campur ke tepung. Nah kawan-kawan, ini sudah agak dingin ya, hangat, sudah tidak terlalu panas ya. Sekarang saya mau campur ke dalam adonan terigu nih. Saya mau campur sedikit dulu. Terus kita aduk. Tambah lagi sedikit lagi. Kayak ini biar tidak gumpal kawan-kawan ya. Nah setelah itu kita masukkan semuanya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, setelah adonan semua tercampur, setelah itu saring dulu kawan-kawan. Saya ternyata video disaring tidak terekam, jadi saya tidak punya ya. Nah karena ini 1,5 liter tambah itu santan 200 ml kali 2 400 ya. Jadi ini kita bagi 2, 950 ml kawan-kawan. Ya, saya kasih pisah kawan-kawan 900 ya, 900 ml dan 1000. Nanti gampang ini. Baru yang ini kawan-kawan saya tambah dengan pandan pasta pandan. Secukupnya ya kawan-kawan, sesuai selera masing-masing. Ya. Nah sekarang kita kukus kawan-kawan. Nah kawan-kawan, sambil tunggu air mendidih baik, saya mau kasih masuk sedikit susu kental manis 1 sendok makan segitu di sini, dan di adonan satunya lagi. Sedikit saja teman-teman supaya enak. Ini air sudah mendidih ya. Ini cetakan, saya mau oles minyak ya. Saya pakai minyak olive saja di sini, kebetulan ada. Oke. Ini kawan-kawan. Sama kita tidak malas kasih kotor kuas ya, begini. Nah, sekarang saya punya kukusan ini pas-pasan ya teman-teman, jadi saya taruh. Terus saya mau mulai dengan adonan warna putih. Nah kawan-kawan, ini saya mulai dengan 1 sendok kuah warna hijau
ya. Penutup ini teman-teman kalian bisa tutup pakai kain begini ya, tapi karena saya mau lihat jadi saya cuma tutup begini saja. Dan saya bikin tiap kali 10 menit ya. Nah setelah itu kawan-kawan saya lanjut lagi dengan warna putihnya dibikin. Terus saya kasih nyala waker lagi 10 menit. Jadi kawan-kawan ini antara 5 sampai 10 menit tergantung kebesaran api kukusannya ya kawan-kawan. Nah karena saya ada kerjaan yang lain, makanya saya kasih apinya saya akan kasih kecil dan saya kasih setiap 10 menit kayak gitu. Nah saya lanjut dulu bikin semuanya sampai sudah selesai bolak-balik, dan pakai kain penutupnya dan tidak pakai kain penutupnya itu tidak ada perbedaannya ya kawan-kawan, saya sudah coba. Nah kawan-kawan ini yang terakhirnya saya sudah selesai bikin lapis. Jadi teman-teman seperti kalian lihat di situ adonan ada sisa. Jadi ini resep betul-betul satu resep itu cukup untuk loyang 20x20. Nah mari kita bikin penutupannya yang terakhir. Saya pakai kesumba merah tua untuk yang paling atasnya ya. Jadi saya cuma ambil 1 sendok kuah itu sesuai takarannya untuk kasih warna merah untuk lapisan terakhirnya kawan-kawan ya. Habis itu sudah penuh cetakannya persis. Nah setelah saya siram ini adonan merah kawan-kawan, saya kukus lagi, tapi kali ini saya kukus tidak 10 menit tapi saya kukus 20 menit untuk meyakinkan semuanya matang. Nah kawan-kawan mari kita kasih keluar. Ini kue yang pertama sudah dingin. Kita kasih keluar, tapi itu plastik teman-teman, oles minyak dulu sebelum kiri kanan supaya kue tidak melengket. Nah ini kue belum terlalu dingin kawan-kawan, tapi karena saya mau pakai cetakannya bikin kue satu lagi dengan sisa adonan itu, dan saya bikin setengah resep lagi adonan untuk bikin satu kue lagi. Nah di sini video saya kasih tunjuk cepet bagaimana caranya saya packing ini kue, simpan nanti potong besok pagi ya. Nah kawan-kawan, mari saya mau kasih tunjuk kalian cara potong kue bendera. Jadi buat saya tuh paling lastek itu kue bendera kalau potongnya. Nah orang kebanyakan kalau mau potong itu biasa kasih plastik, minyak, terus kasih di pisau begini baru kita potong. Tapi buat saya ini masih lastek kawan-kawan. Jadi saya kasih tunjuk kamu, biasanya kalau saya potong tuh saya potong pakai ini. Kalau kalian bisa lihat di sapu tangan ini nelon, ya, nelon pancing begini. Jadi saya kasih tunjuk kalian cara praktisnya. Jadi contohnya nih saya masih mau potong sedikit dari sini ya keluar. Nah, terus kalau kasih keluar dari cetakan, taruh di atas plastik. Plastik ini juga oles minyak. Terus kita kasih keluar di plastik ini. Sebentar saya kasih tunjuk, tapi sekarang langsung kita potong dulu. Nah kawan-kawan, ternyata satu video yang tadi itu dia tidak terekam karena handphone lowbat. Jadi ini saya kasih tunjuk kalian setelah siang saya potong lagi dari sisanya. Jadi caranya seperti ini, kita pakai nelon, terus kita taruh di bawah ini kue sedikit sesuai lurusnya, sesuai dengan yang kita mau tebalnya. Terus kita lipat ke atas. Tapi sebelum itu kalian kasih lurus memang supaya nanti dia lurus. Kalau tidak nanti dia miring ya kawan-kawan. Jadi perhatikan baik-baik caranya saya bikin. Saya kasih pelan-pelan silangkan dulu. Sesuai yang saya mau lurusnya. Baru saya tarik.
Seperti kalian lihat ini kering karena kita dinginkan. Jadi atasnya dia agak gitu. Jadi saya bikin begini. Caran. Gampang kan? Nah, jadi kawan-kawan, ini dia kue lapis ala Nona Merauke. Jadi saya bikin 2. Awalnya kawan-kawan saya bikin resep itu 1,5 resep karena saya takut nanti dia tidak sesuai full 20, cetakan 20 kayak 20 seperti yang saya mau tinggi segini. Ya, ternyata pada saat saya bikin pas full begitu teman-teman, ternyata memang 1 liter itu persis cetakan 20 kali 20 ya. Nah sekarang ini dia hasilnya, dan ini dia saya sengaja memang kasih atasnya lebih merah yang ini. Seperti kalian lihat ini lebih merah ya. Oh, di jalan. Karena terakhir saya bikin 6 tahun lalu kalau tidak salah tuh 1 adonan ini dia tidak sampai full begitu kawan-kawan. Makanya saya pikir saya bikin lebih sedikit. Nah, resep lapis beras anti gagal ala Nona Merauke. Selamat mencoba kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, ini dia kue lapis ala Nona Merauke. Tahan dulu supaya dia tidak meluncur. Ya, nah, semoga yang request puas ya. Nah, teman-teman, sampai di sini video kue lapis. Nanti sebentar saya mau pergi ke rumahnya Cemi, kita mau makan sama-sama. Ya, baru saya video kita makan. Nah, terima kasih sudah nonton. Please like it and subscribe. Bye-bye.